Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pekanbaru akan melakukan demonstrasi konseptual modul 23 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama dengan teman saya Eti Darmaini dari SD 153 Pekanbaru, Dewi Siswati dari SD 143 Pekanbaru, dan saya sendiri Timbul Torang Leonard Sitorus dari SMP Negeri 10 Kota Pekanbaru. Salam guru penggerak. Terima kasih. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi. Baik Bu, hari ini kabar saya. Hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu ya. Di sini saya akan melihat, menilai, kemudian akan mengamati praktek coaching yang Ibu berikan bersama dengan Ibu Eti. Pada hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat dengan praktek coaching Alkirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Dewi sebelum Bu Dewi melakukan coaching ke Bu Eti. Yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Ibu hari ini? Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bapak sudah bersedia menjadi pengamat saya pada hari ini. Ibu. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan coaching ini Pak. Oh gitu Bu ya. Oke Bu, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan kepada Bu Eti sebagai coachingnya Bu? Baik, Pak. Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan dilakukan adalah rencana aksi coach, di mana coach dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialami coach ini yang disampaikan ke saya, Pak. Oke Bu, jadi rencana aksi yang disampaikan Bu Eti nanti sebagai coaching, itulah nanti menjadi kompetensi yang spesifik Bu ya. Yang terakhir Bu, sebelum dimulai nanti coachingnya, pertanyaan saya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Baik, Pak, indikator yang ingin dicapai adalah bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching. Oke Bu, permasalahan jadi artinya coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu ya. Oke Bu, pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini selesai. Silakan Ibu sebagai coaching dan Bu Eti sebagai coachingnya melakukan praktek coaching sesuai dengan Alkirta. Saya akan mengamati. Silakan Bu. Terima kasih Pak Timbul. Sama-sama. Bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa,
kuat, cerdas dan berkarakter Pancasila, taklukkan rintangan yang ada. Assalamualaikum Bu Eti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah kabar saya baik nih Bu. Bu Dewi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga kabar baik Bu Eti. Saya gini nih Bu, saya ngajak Ibu ketemu ini ada yang ingin saya bicarakan Bu. Saya ini sedang bingung dengan masalah siswa saya di sekolah. Apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu Eti? Gini Bu Dewi, ada siswa saya itu di sekolah, dia tidak masuk ke sekolah. Jadi saya sudah coba nih komunikasi dengan orang tuanya, tapi mereka tetap tidak datang ke sekolah seperti yang sudah mereka janjikan. Dan saat saya telepon, mereka juga tidak menjawab. Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu Eti? Untuk mengatasi masalah ini Bu, saya sudah coba nih menelpon lewat WhatsApp. Kemudian dari awal saya telepon itu mereka merespon, bahkan berjanji untuk datang ke sekolah. Tapi setelah itu saya tunggu-tunggu, ternyata mereka tidak hadir. Kemudian saya coba hubungi lagi, tapi tidak bisa lagi dihubungi nomornya. Jadi saya ini punya pemikiran nih, saya akan mendatangi rumahnya, tapi dengan pemikiran saya tersebut saya masih ragu Bu, akan saya lakukan. Oh gitu ya Bu, jadi menurut Ibu apa yang menjadi penyebab mereka tidak merespon lagi Bu Eti? Kalau menurut saya Bu, sepertinya mereka ini punya masalah pribadi nih dalam keluarganya, atau mungkin ada masalah tertekan, tapi saya masih ragu sih dengan pendapat saya kurang yakin. Bagaimana perasaan Ibu Eti menghadapi permasalahan ini Bu? Tentunya dengan kasus anak ini saya merasa tidak nyaman ya Bu sebagai guru, karena saya khawatir dengan perkembangan dari anak itu, karena mereka jarang datang ke sekolah. Oh gitu ya Bu, jadi apa rencana Ibu ke depannya? Saya punya rencana nih Bu, saya akan mendatangi rumah anak tersebut secara langsung, sehingga saya dapat berbicara langsung dengan orang tuanya. Mungkin dengan saya datang mereka lebih terbuka lagi untuk berbicara kepada saya. Oke, berarti apa yang Ibu harapkan dari pertemuan itu Bu? Saya berharap dari pertemuan tersebut mereka bisa terbuka tentang apa masalah yang sedang mereka hadapi, sehingga kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Menurut Bu Eti, apakah mereka nyaman saat Bu Eti mendatangi mereka? Mungkin dengan sikap lebih santai dan mendengarkan mereka dulu ya Bu, tanpa memberikan penekanan kepada mereka. Baik Bu Eti, bagaimana Ibu memastikan langkah yang Bu Eti ambil berjalan dengan lancar? Saya sebelum melakukan langkah saya tadi, mungkin saya akan memilih waktu yang tepat dulu Bu untuk datang. Kemudian saya memastikan bahwa saya siap untuk mendengarkan permasalahan yang akan mereka sampaikan dulu, tanpa memaksakan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, bagus Bu. Dengan begitu mereka mungkin akan lebih terbuka. Dukungan yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal ini bagaimana Bu? Saya rasa dukungan dari kepala sekolah dan waktu yang fleksibel lah yang mungkin dapat sangat membantu untuk mengatasi masalah ini. Baik Bu Eti, semoga rencananya berjalan lancar dan nanti saya harap Bu Eti jangan ragu lagi untuk membagikan hasilnya kepada saya. Oh tentu Bu Dewi, nanti kita atur lagi waktu kapan kita bisa bertemu. Saya akan sharing kembali nih tentang kasus dari anak saya ini Bu. Semoga dari solusi yang telah kita dapatkan tadi dapat menjadi jalan keluar lah dari permasalahan saya ini Bu. Bu Eti, saya tunggu kabar baik dari Bu Eti ya. Bu Dewi, sampai ketemu lagi Bu. Tidak sampai jumpa. Percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri. Wah mantap, Bu Dewi sudah melakukan
coaching dengan Ibu Evi. Ibu sudah mempraktekkan dengan sangat baik. Tadi saya sudah melihat bahwasanya dalam praktek coaching yang Ibu lakukan, alur tirtanya sudah nampak. Kemudian di kegiatan aku ini, saya ada beberapa pertanyaan Bu, kepada Ibu sebagai hostnya. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Pak, tentunya indikator keberhasilannya dari diskusi ini, bagaimana si coach yang akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi akan terlaksana dan dapat dilakukannya dengan baik Pak. Yang kedua Bu, tadi Ibu telah menjadi pendengar yang aktif, berfokus pada coaching yang sangat baik sudah dilaksanakan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi capai? Baiklah Pak, kompetensi yang saya capai adalah saya menghadirkan diri saya secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya sudah merasakan pada saat diri saya menghadirkan diri secara penuh dan secara utuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa membuat pertanyaan yang berbobot sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan atau solusi dari kegiatan coaching hari ini Pak. Baik sekali itu Bu Dewi. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali sendiri solusi psikoji atas permasalahan yang dihadapi. Keterampilan seperti itulah yang diharapkan dari praktek coaching kita ini. Terima kasih banyak Bu Dewi, saya bangga sekali menjadi pengamat praktek coaching dari Bu Dewi kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang baik buat kita dalam melakukan coaching kedepannya untuk keberhasilan dari pendidikan yang kita bina. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin pertemuan kita akhiri sampai di sini Bu. Oke Pak, saya juga terima kasih kepada Bapak mengenai pilihan hari ini Pak. Oke Bu, terima kasih. Mencerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama, wujudkan cita-cita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Selamat siang Pak Timbul, gimana nih kapan hari ini Pak? Selamat siang Ibu Evi. Ya, kabar saya hari ini sangat baik Bu. Walaupun memang ada ini sih Bu, ada kesibukan yang wajar. Alhamdulillah masih keadaan sehat ya Pak ya. Iya. Baiklah Bapak Timbul, hari ini kita akan melakukan praktek coaching nih Pak. Di mana di sini saya akan melihat, menilai, kemudian saya akan mengamati praktek coaching yang Bapak akan lakukan bersama dengan Ibu Dewi. Pada hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat nih Pak. Saya akan melihat praktek coaching Bapak dengan menggunakan alur tirta, di mana dalam alur tirta itu terdapat ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, sebelum Bapak melakukan praktek coaching bersama Ibu Dewi, ada nih beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama itu Pak, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan hari ini Pak? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih
Bu Eti sudah bersedia menjadi pengamat atas praktek coaching yang akan saya lakukan hari ini. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan coaching ini. Oke Pak Timbul. Nah, kemudian pertanyaan saya selanjutnya nih Pak. Nah, kompetensi mana yang nanti akan secara aktif dan spesifik yang akan Bapak lakukan pada kegiatan coaching ini Pak? Kompetensi yang aktif dan spesifik ya Bu. Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan adalah rencana aksinya coaching, di mana si coaching dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialami coaching yang disampaikan ke saya. Oke, baik Pak Timbul. Jadi rencana aksi yang akan disampaikan si coaching nanti ya Pak ya? Iya. Nah, ini yang terakhir nih ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke, Bu. Kira-kira apa tuh Pak indikator dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator tujuan pengembangan, indikator pencapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana kita dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching. Oke, baik Pak Timbul. Jadi permasalahannya nanti coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coaching hadapi ya Pak ya? Betul, betul, Bu. Selesai pertanyaan saya pada kegiatan awal kita hari ini Pak. Nah, kemudian silahkan setelah ini Bapak melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Dewi, kemudian melakukan praktek coaching itu sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Iya, Nah, nanti oke. saya akan mengamati kegiatan coaching Bapak. Oke, Bu. Terima Baik. kasih ya Pak ya. Terima kasih semuanya. juga, Bu. Selamat siang Bu Dewi, apa kabar Ibu hari ini Bu? Selamat siang Pak, kabar baik Pak Timbul. Pak Timbul apa kabar? Kabar saya juga baik Bu Dewi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Oke Pak, apakah Bapak punya waktu sebentar? Ada yang ingin saya diskusikan tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh, kalau waktu sih lama juga nggak apa-apa, sebentar Bu. Kalau Ibu bilang sebentar, saya kalau untuk diskusi sama Ibu Dewi lama juga nggak masalah. Kira-kira apa yang bisa mau Ibu sampaikan ke saya? Begini Pak, Nah, ada salah satu peserta didik saya ini sering datang terlambat gitu loh Pak. Dan dia ini kurang disiplin saat mengikuti teknik kelas. Sudah beberapa kali saya ingatkan, tapi sampai saat ini tidak ada perubahan gitu Pak. oh gitu Bu ya. Jadi apa yang Ibu capai terkait dengan siswa Ibu tersebut? Iya Pak, saya menginginkan siswa saya itu lebih disiplin lagi. Kemudian dia datang tepat waktu dan mengikuti keyakinan kelas tanpa banyak peringatan lagi Pak. Oke gitu Bu ya. Saya sangat setuju sekali dengan pemikiran Ibu itu. Dan saya memahami kondisi yang Ibu alami sekarang ini. Oke Bu Dewi, sebelum Ibu mencari solusi, apa yang menurut Ibu menjadi tantangan dalam menghadapi masalah kedisiplinan itu Bu? Itulah Pak Timbul, saya kurang bisa memahami penyebab keterlambatannya Pak. Apakah dia mungkin ada permasalahan di rumah atau dia kurang termotivasi untuk datang ke sekolah Pak Timbul? Baik Bu. Jadi di sini Ibu belum memahami ya penyebabnya yang pasti kurang disiplinnya ada siswa tersebut Bu ya. Oke, jadi rencana apa yang Ibu ambil supaya dapat menjadikan siswa Ibu tersebut menjadi lebih disiplin dan tidak datang terlambat lagi Bu, untuk terlambat datang ke sekolah lah. Iya, saya berencana mungkin ingin berbicara langsung dengan murid saya itu Pak Timbul untuk mencari tahu apa permasalahannya. Kemudian saya mungkin akan mencoba untuk mendekatinya
Kemudian secara personal mungkin di luar jam pelajaran mungkin Pak, agar dia bisa lebih terbuka. Kemudian saya ingin tahu dari sudut pandangnya kenapa dia sudah terlambat dan kurang disiplin di dalam kelas nih, Pak. Oh, Ibu, berarti Ibu berbicara langsung dengan siswa tadi, Bu ya. Iya. Selain berbicara langsung dengan siswa tersebut, apa ada solusi lain Bu, yang menurut Ibu yang bisa Ibu laksanakan? Iya Pak, mungkin setelah saya berbicara dengan anak tersebut, mungkin saya akan berbicara juga Pak dengan wali kelasnya. Kemudian melakukan diskusi juga dengan orang tua peserta didik tersebut Pak, untuk mendukung usaha yang sekolah lakukan untuk menjadikan siswa tersebut menjadi anak yang lebih disiplin lagi Pak. Oh, Ibu, wali kelas dengan orang tua, bagus tuh Bu. Memang harus dilakukan kerjasama dengan wali kelas dan juga dengan orang tua Bu, apalagi karena itu harus ada hubungan orang tua dengan Ibu sebagai guru di kelas. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan percakapan ini dengan siswa, wali kelas, dan orang tua? Dan menurut Ibu, dengan siapa Ibu berkolaborasi untuk memantau perkembangan kedisiplinan siswa ini? Oh, coba dulu. Jadi mungkin saya akan melakukannya besok. Kebetulan saya memang ada jam dengan dia. Setelah jam pelajaran saya akan memanggil siswa tersebut untuk mengetahui penyebab permasalahan ini. Kemudian besok saya juga akan melakukan diskusi bersama wali kelasnya dan berkoordinasi dengan orang tuanya agar dapat mendukung dan mendorong agar siswa saya ini lebih disiplin lagi Pak. Oke Bu, saya sangat setuju sekali Bu, karena Ibu bilang tadi besok lebih cepat berarti lebih bagus Bu ya. Oke Bu, saya berharap dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi, permasalahan dengan anak tadi dapat teratasi Bu ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa terselesaikan Bu. Oke Bu, nanti kalau memang ada tindak lanjut berikutnya, Ibu butuh untuk ya berbagi dengan saya siap untuk mendengar keluh kesah Ibu. Terima kasih Pak Timo atas waktunya Pak Timo. Oke, sama-sama Ibu. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Alhamdulillah ya Pak Timbul ya, tadi Bapak dan Bu Dewi sudah melakukan praktek coaching itu dengan sangat baik Pak. Dimana tadi saya sudah melihat tuh alur tirtanya. Nah kemudian di akhir kegiatan kita hari ini nih Pak, saya akan mengajukan juga nih pertanyaan untuk Bapak sebagai coach di sini ya Pak ya. Nah yang ingin saya tanyakan yang pertama itu Pak, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Indikator keberhasilan Bu ya. Iya, benar. Indikator keberhasilannya dari dalam diskusi yang saya lakukan tadi, bagaimana caranya Bu Dewi sebagai polisi akan melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi berdasarkan solusi-solusi yang akan dilakukannya. Oke, tadi Bapak sebagai coach sudah menjadi pendengar yang aktif, yang berfokus pada coaching itu sudah sangat baik tuh tadi Bapak lakukan ya Pak ya. Nah kemudian kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak capai? Oke Bu, seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan bahwasanya saya akan menjadi pendengar yang baik dan yang aktif, yang menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tadi sudah saya rasakan pada saat diri saya hadir secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif, dan saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, akhirnya bisa mencapai tujuan dari tujuan atau solusi
dari pemikiran Bu Dewi sebagai coaching ya, Bu. Bukan dari pemikiran saya, tetapi dari Bu Dewi itu sendiri. Oke, ya sudah baik sekali tuh Pak. Jadi gini ya Pak Timbul ya, ketika kita menjadi coach itu tadi Bapak sudah bisa menghadirkan diri secara penuh dan Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bapak bisa menggali sendiri nih, si coach itu dapat dia menggali sendiri permasalahan yang dia hadapi. Nah, keterampilan seperti itulah yang memang diharapkan dari kegiatan praktik coaching kita hari ini nih Pak. Saya sangat bangga nih dengan kegiatan coaching Bapak hari ini. Saya sebagai pengamat juga bangga nih dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Semoga ini jadi pembelajaran ya Pak untuk kita semua untuk dalam melakukan praktek coaching, maka alurnya seperti inilah yang kita harapkan. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini ya Pak ya. Oke, terima kasih sudah bersedia menjadi supervisi saya untuk praktek coaching kali ini. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih. Gerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Dewi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat hari ini Bu Dewi. Bu Dewi apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Eti. Baiklah Bu Eti, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching yang mana di sini saya akan melihat dan menilai mengamati praktek coaching yang akan diberikan bersama Pak Timbul. Baiklah pada hari ini praktek coaching ini dengan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama pertanyaannya adalah apa yang akan Ibu kembangkan pada hari ini? Oke Bu Dewi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Dewi karena Ibu telah menyempatkan waktu untuk menjadi pengamat saya pada hari ini Bu. Nah, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan hari ini adalah bagaimana saya dapat menghadirkan diri secara penuh, konsentrasi terhadap kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Baik Bu Eti. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang nanti secara aktif dan spesifik yang ingin Ibu lakukan? Kompetensi aktif ya Bu ya. Kompetensi yang secara aktif dan spesifik yang akan saya lakukan adalah rencana aksi dari si coach, di mana si coach ini dapat membuat rencana aksi dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh coach yang kemudian akan disampaikan kepada saya. Oke, baik Bu. Jadi rencana aksi yang akan Ibu sampaikan coach nanti. Baiklah, pertanyaan terakhir mungkin Bu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Eti? Untuk indikator ya Bu ya, indikator ketercapaian dari proses coaching ini Bu, ya bagaimana kita dapat menemukan dapat solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach tersebut itu. Oh ya, baik Bu. Permasalahan jadi artinya coach menemukan sendiri nanti Bu ya solusi permasalahan yang coach hadapi. Selesai pertanyaan saya untuk kegiatan awal ini, silakan nanti Ibu melakukan praktek coaching sesuai alur kita dan saya akan mengamati. Silakan ya Bu Eti ya. Terima kasih Bu Dewi. Sama Bu Eti. Selamat siang Pak Timbul. Udah lama nih kita gak ketemu. Gimana kabarnya nih Pak? Wah, selamat siang Bu Eti. Kabar saya hari ini baik. Gimana juga kabar Bu Eti Bu? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik. Senang saya bertemu dengan Bapak hari ini. Bagaimana nih Pak hari ini? Aman? Apakah lancar? Aman Bu. Yang pasti ya kalau masalah pekerjaan sih aman-aman dan lancar-lancar aja. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Eti. Yang pertama, Bu Eti, saya ingin menanyakan, Bu Eti, apakah Bu Eti sudah pernah mengalami proses coaching? 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 Apakah Bu Eti sudah pernah mengalami pr
karena ada beberapa permasalahan yang selalu saya hadapi di kelas. Boleh Pak, kalau Bapak mau cerita, saya siap nih mendengarkan. Kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira apa ya permasalahan yang ingin Bapak sampaikan? Jadi gini Bu Eti, tahun ini kan tahun ajaran baru ini saya mengajar di kelas 7. Jadi setiap harinya saya masuk, saya melihat anak-anak di kelas yang saya masuk itu mereka membuang sampah Bu, secara sembarangan. Berarti anak membuang sampah sembarangan ya Pak ya? Iya. Kalau begitu Pak, kira-kira Bapak masuk di kelas 7 berapa Pak aja Pak? Gini, iya Bu, saya masuk di kelas 7 dan semuanya kelas itu ya seperti itu Bu, semua kelas 7 itu bermasalah seperti itu. Setiap harinya kalau saya masuk, apalagi masuknya itu kalau sudah selesai istirahat kedua Bu ya, selesai istirahat banyak sampah yang berserakan di lantai kelas. Lalu di laci meja anak juga kalau saya suruh kalau saya periksa laci meja anak itu banyak anak-anak menyimpan sampah itu di laci mejanya. Sementara di setiap kelas itu sudah ada tong sampah Bu, di dekat pintu lah, sudah disiapkan nama sekolah di dekat pintu tong sampah. Gitu Pak ya, jadi perbincangan kita hari ini Bapak ingin membicarakan anak-anak itu khususnya anak kelas 7 ya Pak ya, yang selalu membuang sampah sembarangan, gitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Itulah Bu, jadi saya ingin mencari solusi mengatasi anak-anak yang masih mau membuang sampah dengan sembarangan itu Bu. Bagaimana mereka sadar bahwa tidak baik membuang sampah sembarangan dan mereka bisa sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena pemikiran saya, kalau ini dibiarkan akan menjadi kebiasaan pada diri anak-anak tersebut, bahkan akan terbawa-bawa dalam kehidupan anak hingga mereka dewasa nantinya. Iya Pak Timbul, saya sangat setuju nih dengan pemikiran Bapak ya, dan memahami juga kondisi Bapak yang Bapak alami sekarang. Oke nih Pak, sebelum Bapak mencari solusi nih, apakah Bapak mengetahui penyebab anak-anak itu membuang sampah sembarangan Pak? Itulah sih Bu, kalau saya lihat ya Bu ya, karena di setiap kelas itu seperti yang saya bilang tadi, sekolah sudah menyediakan tempat sampah. Jadi kalau anak-anak itu mau buang sampah itu nggak jauh-jauh Bu. Jadi karena berdasarkan itu saya lihat ya kesadaran diri anak lah Bu yang paling yang menyebabkan itu kurangnya kesadaran diri. Bahkan kalau saya lihat juga apa yang dimasukkan ke laci sampah-sampah tersebut, mereka tidak mengetahui efek dari sembarang membuang sampah itu apa, pengaruh dari membuang sampah dengan sembarang itu. Jadi kalau dibiarkan perilaku mereka ini akan terbawa kalau menurut saya Bu, ke lingkungan sekitarnya. Bahayanya bisa jadi mereka nanti menjadi pelaku pembuang sampah sembarang atau pelaku pembuang sampah di sungai atau di sembarang tempat yang mengakibatkan sungai menjadi dangkal dan menjadi mudah meluap, atau membuang sampah sembarang mengakibatkan bau busuk dan mengakibatkan lalat berkembang biak, akhirnya menjadi penyakit Bu. Oke, berarti kasusnya ini kurang kesadaran diri anak ya Pak ya dalam membuang sampah pada tempatnya, dan anak tersebut juga tidak tahu dampak dari membuang sampah sembarangan. Itu permasalahan yang ada ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Oke Pak, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi nih,
apakah menurut Bapak langkah atau rencana yang cocok nih untuk mengurangi bahkan menghapus ketidaksadaran anak-anak tersebut Pak tentang membuang sampah dan mereka dapat memahami apa dampak yang terjadi jika mereka membuang sampah sembarangan? Itulah Bu. Saya sih sudah ada pemikiran, sudah ada apa namanya jadi rencana itu yang pertama, setiap saya masuk kelas saya tidak akan bosan menyampaikan kepada anak untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, karena sekolah sudah menyiapkan tempat sampah. Baru saya juga akan memasukkan, kebetulan di materi yang saya ajari, materi ekologi dan keragaman hayati, saya akan memasukkan video video tentang dampak dari membuang sampah sembarangan dan bencana yang diakibatkan oleh membuang sampah tidak pada tempatnya. Iya, baru saya juga akan menghimbau dari teman-teman saya yang masuk di kelas 7 juga agar selalu mengingatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan kelas, dan juga ya kalau memang ada di materi pelajaran mereka yang bisa memasukkan dampak dari membuang sampah secara sembarangan, ya mereka juga memasukkan itu sehingga anak-anak bisa sadar dengan efek dari membuang sampah sembarangan itu. Bagus tuh Pak Sul. Jadi dengan rencana yang Bapak akan lakukan itu, anak-anak bisa melihat videonya langsung ya Pak, yang selalu diingatkan berulang kali oleh semua guru yang masuk ke kelas 7, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran diri pada anak tersebut Pak. Kapan nih Pak Bapak akan melakukan rencana tersebut, dan kira-kira dengan siapa Bapak berkolaborasi untuk memantau perkembangan kesadaran anak itu untuk membuang sampah pada tempatnya Pak? Jadi Bu, kalau masalah kapan dilakukan, pemikiran saya lebih cepat lebih baik. Saya berencana besok akan mengajak rekan-rekan guru yang masuk ke kelas 7 agar dalam setiap pertemuan yang mereka lakukan selalu mengingatkan siswa, mengingatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk menayangkan video, saya akan melakukannya pada saat itu materi ekologi dan keragaman hayati itu materi itu akan masuk bulan depan. Jadi pada bulan depan saya akan menayangkan video pada saat materi ekologi dan keragaman hayati. Di samping itu juga saya mulai besok juga telah berencana dalam setiap saya masuk saya akan memberikan waktu 5 menit untuk mengajak para anak-anak untuk memahami membuang sampah dengan sembarangan itu berbahaya. Jadi saya memberikan waktu 5 menit dalam setiap pelajaran saya untuk mengajak memberikan pemahaman kepada anak-anak. Di samping itu juga saya juga akan mengajak wali kelas, ya karena saya masuk 7 kelas itu, kelas 7 wali kelas ini saya akan ajak untuk memantau perkembangan kesadaran anak itu, karena mereka yang dapat memantau di kelasnya masing-masing. Itu dia Bu. Saya setuju nih Pak dengan rencana yang bakal Bapak lakukan, dan solusi yang Bapak sampaikan itu sangat baik sekali. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang Bapak harapkan ya Pak ya. Oke Bu. Terima kasih Bu
atas bantuannya dengan bercerita kepada Bu Eti, ya saya dapat menemukan solusi akan permasalahan yang saya hadapi dalam menangani permasalahan anak-anak yang kurang kesadaran dalam membuang sampah. Iya Pak, nanti kapan ada waktu lagi kita ketemu, kita bahas lagi ya Pak ya, gimana perkembangan anak-anak di sekolah Bapak nih setelah rencana yang udah Bapak lakukan. Oke Bu, baik Ibu, terima kasih banyak untuk bantuannya. Oke Pak, sampai ketemu lagi Pak. Baik. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi. Alhamdulillah ya Ibu, sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik, di mana tadi sudah terlihat alur ceritanya. Kemudian kegiatan akhir ini ada pertanyaan yang Ibu Eti sebagai coaching. Yang pertama, indikator keberhasilan apa yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu Eti? Ya Bu Dewi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Ibu tadi sudah bersedia mengamati alur cerita yang sudah saya lakukan. Nah, indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu yang ingin saya capai itu bagaimana si coach itu dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Tadi berdasarkan solusi-solusi yang memang sudah dia sampaikan. Baik Bu, yang kedua mungkin tadi Ibu menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, pada coach yang sangat baik, sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua Bu Eti, kompetensi apa yang ingin tercapai? Tadi di awal saya sudah sampaikan juga Ibu bahwa saya akan menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh dan ingin meningkatkan keterampilan saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tadi saya sudah rasakan pada saat diri saya menghadirkan diri secara penuh, saya bisa menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga pada akhirnya kunci saya tersebut dapat menemukan sendiri solusi dan tujuan dari pembicaraan kami tadi. Oh, baik sekali Bu Eti. Jadi ketika kita bisa menghadirkan diri secara penuh dan menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga bisa menggali sendiri solusi dari coach atas permasalahan yang dihadapi Bu Eti ya. Saya bangga sekali Bu Eti menjadi pengamat praktek coaching kali ini. Semoga menjadi pembelajaran yang buat kita semua untuk melakukan praktek coaching di depannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila.